Selamat malam pemirsa. Oke gas, terngiang Mas ya. Lagu Oke Gas yang merupakan lagu khas ketika kampanye dan akhirnya sekarang Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mereka sudah melantik jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan. Hingga tadi pagi ada sekitar 7 utusan khusus presiden yang juga dilantik di istana. Secara jumlah kuantiti jauh lebih besar, bahkan kabarnya ini dalam sejarah Republik Indonesia ini merupakan kabinet terbesar dengan julukan Kabinet Merah Putih. Kabinet gemoy, ada juga yang bicara seperti itu. Intinya adalah kita lihat dengan jumlah yang begitu banyak di kursi menteri, apakah ini indikasi kemudian untuk akomodir partai politik atau justru memang untuk memperkuat negeri. Kita coba akan lihat nanti bagaimana kinerja paling tidak 100 hari pertama dari Kabinet Merah Putih. Tapi yang penting saat ini Kabinet Merah Putih sudah siap. Oke gas, kita akan bahas tuntas di Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga melibatkan nanti mahasiswa dari UPN Jakarta. Kami yakin mahasiswa sudah hafal kan nama-nama menteri. Menteri, wakil menteri udah hafal sebagian. Karena secara total akumulasi kami itu ada 109 menteri, wakil menteri dan juga kepala badan. Tugasnya sekarang ngapalin nama menteri. Persis, apalagi secara nomenklatur banyak juga yang dipecah. Ada yang tadi kementerian hanya satu saja, tiba-tiba sekarang jadi 3. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Contohnya salah satunya. Betul, kita coba akan bahas lagi langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Kita sapa satu persatu, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat juga Ketua Komisi saat ini, Ketua Komisi 3. Selamat Bang Habib. Dan yang satu ini juga ini agak panjang sekarang titelnya ya. Ini ada Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam. Selamat malam. Atas jabatan barunya Mas Dede. Terima kasih. Catatannya masih banyak loh Maria. Gitu. Semoga nggak ada limitasi ya nanti pada saat berbicara ya. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar FH Unsud Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami heran kok narasumber malam hari ini kompak, blazernya warna biru tua gitu ya. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi Praitno. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan blazernya sama warna dengan Mas Deduki. Sandro, saya nggak ada jas lagi. Kemarin ada 5 warna dibawa semua. Menyembunyikan, kita janjian sebenarnya. Oh janjian. Kode keras nih kayaknya. Dan juga ada Bang Slamet Ginting, pengamat politik dari UNAS. Assalamualaikum, selamat malam Bang Slamet Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bang Slamet Ginting. Ada yang mengatakan ini betul-betul PR yang luar biasa karena target dari pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ke depan ini ditunggu-tunggu oleh publik. Dengan sudah dilantiknya para menteri, wakil menteri, kepala badan, sampai ada istilah utusan khusus presiden. Menurut Bang Slamet, apakah efektif secara kuantiti, secara postur kementerian? Ya, tentu saja publik ingin melihat transformasi di pemerintahan baru Prabowo Subianto. Utamanya tentunya melihat misalnya hal-hal yang harus diperbaiki dari pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya indeks prestasi, indeks korupsi, indeks demokrasi, dan juga kesulitan rakyat untuk mencari lapangan pekerjaan, kesulitan untuk biaya hidup sekarang. Nah itu mestinya menjadi konsentrasi yang menjadi prasyarat untuk membangun itu adalah kehadiran Second Kabinet. Second Kabinet itu tentunya juga kabinet yang mesti diisi oleh orang-orang dengan kemampuan teknis dan profesional di seluruh bidangnya tanpa terpengaruh oleh kalkulasi politik. Dan tadinya saya berpikir bahwa Presiden Prabowo akan mengadopsi cara dari Presiden Soeharto di mana komposisinya sangat second kabinet. Orang-orang profesional ditaruh di bidangnya dan tokoh-tokoh politik memang diberikan tempat, tapi tidak sebanyak itu sehingga sangat efektif. Apalagi Prabowo dengan background militer tentu memahami birokrasi militer itu kecil, efektif, bahkan sebagai orang pasukan khusus sangat spesial sehingga
sangat memudahkan untuk pelaksanaan tugas, keberhasilan tugas. Dengan banyaknya komposisi, terutama tadi yang Anda bukakan misalnya staf khusus presiden utusan khusus presiden. Menurut saya komposisinya itu justru sebenarnya bisa dialokasikan misalnya bidang kepemudaan. Kenapa bukan di Kementerian Kepemudaan dan Olahraga? Kemudian utusan agama, kenapa juga tidak di bawah Kementerian Agama? Ini supaya birokrasinya tidak gemoy dan itu membuat tidak efektif. Karena kalau tidak efektif juga, maka dalam pengambilan keputusannya sehingga banyak kepentingan banyak yang harus diakomodasi dari kepentingan partai politik. Katanya partai politik siap apapun yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo karena ini hak prerogatif Presiden. Karena itu seharusnya antara ucapan dan juga tindakan harusnya selaras begitu. Jadi jangan kemudian kami terserah hak prerogatif Presiden diberikan posisi menteri atau tidak, tapi jangan kemudian kasak kusuk di belakang. Nah, saya Emang kira ada yang begitu, Bang Slamet? Saya kira politik ya seperti itu. Tentu caranya adalah meminta cara Prabowo membuat kabinet gemoy ini menurut saya salah satunya adalah upaya mengakomodasi kepentingan partai politik agar pemerintahannya tidak diganggu terutama oleh partai politik. Tapi di sisi lain kabinet gemoy juga memberikan peluang bagi Prabowo Subianto untuk menempatkan profesional-profesional di tempat-tempat yang memang khusus dia paham dan juga memberikan tempat untuk politikus sebagai akomodasi kepentingan politik. Bang Slamet bukan kali pertama, sudah sering Prabowo mengucapkan ya, Maria ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada karena sejujurnya tugas untuk membuat adil, makmur, sejahtera di negeri ini sangat berat, kata Prabowo. Ya betul, saya kira ini ciri khasnya Prabowo ingin merangkul, tapi kan di dalam politik juga bukan semata-mata merangkul, dia juga harus mampu memimpin orkestrasi politik antara tokoh-tokoh yang memang dinilai layak sebagai second kabinet dan juga tokoh-tokoh politik. Nah, bagaimana Prabowo mampu mengorkestrasi, inilah yang sedang ditunggu-tunggu. Apakah kemudian upaya melakukan penggemukan kabinet, karena ini kalau kita lihat di era Dwi Kora II, ini adalah pada saat menjelang jatuhnya Presiden Soekarno, itu kabinet 100 menteri adalah kabinet di mana beliau gamang. Maka jangan heran juga ketika para pengamat atau ilmuwan politik juga mengatakan Pak Prabowo juga sedang gamang, terutama dengan kemungkinan tuntutan-tuntutan partai-partai pendukungnya, tuntutan yang tiba-tiba ingin bergabung dalam pemerintahannya. Nah, ini harus dibuktikan nanti bahwa Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dia bertujuan untuk merangkul sebanyak-banyaknya untuk persatuan nasional. Oke. Ya. Sampai di sana dulu, saya langsung mau ke Mas Uki kalau gitu. Mas, betulkah kemudian pada saat untuk menentukan kabinet merah putih ini Prabowo dalam posisi yang gamang begitu untuk mengakomodir besarnya jumlah partai politik di koalisi ya? Ya, pertama-tama saya harus berterima kasih dulu ya kepada Prof. Slamet ya, yang sudah menyampaikan apa yang menjadi concern beliau atau mungkin concern publik pada umumnya ya, dalam kaitannya dengan postur kabinet yang kita punyai hari ini. Tapi begini, ini bukan kabinet gamang ya. Jadi begini, saya harus membuka dulu dari perjalanannya. Undang-Undang Kementerian tahun 2008 saat itu ya mengatakan bahwa bidang pembangunan yang harus dihandle oleh pemerintah, handle dalam tanda kutip ya, itu adalah sebanyak 46 bidang pembangunan. Namun saat itu jumlah kementerian itu dibatasi oleh undang-undang sebanyak 34 kementerian ya. Alhasil apa yang terjadi? Alhasil banyak kementerian-kementerian yang dimana itu satu kementerian itu membidangi lebih dari satu bidang pembangunan. Contoh misalnya ya, Kementerian PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya.
Karena saat itu pemerintah sedang fokus kepada pembangunan infrastruktur, maka yang namanya sektor pembangunan perumahan rakyat ini harus rela mengorbankan dirinya, ya. Atau kemudian adalah Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena fokus atensi publik saat itu pada pendidikan, ya, maka sektor pembangunan yang namanya kebudayaan ini harus rela mengorbankan dirinya. Padahal kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, sektor pembangunan yang namanya kebudayaan ini bertanggung jawab atas pembentukan karakter bangsa. Kalau diberikan tanggung jawab sebesar itu, namun hanya dipimpin oleh seorang dirjen, rasanya ini besar tanggung jawab daripada kewenangan. Tapi kan kalau Gitu. kita lihat filosofinya kan memang untuk memperingkas birokrasi, Mas. Kementerian itu digabungkan. Sebentar. Maka kemudian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah memisahkan yang namanya tadi penggabungan penggabungan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada di satu kementerian menjadi dua. Kalau sebelumnya kita mengenal jumlah kementerian yang sedikit, tapi urusan yang ditangani itu gemuk, sekarang enggak. Sekarang kita jumlah kementerian ya 41 menteri sektoral, 7 Menko, 5 badan ya. Kementerian sektor dengan badan kalau digabung itu 46 sesuai dengan bidang pembangunan. Ya, yang digariskan oleh undang-undang. Menko ini adalah urusannya coordinating atau mengkoordinir ya. Itu harapannya apa? Harapannya adalah begini. Kita itu 2045 pilihannya cuma dua, either or. Kalau enggak kita jadi negara maju, maka kita terjerembab di middle income trap. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa aja, kita akan terjerembab di middle income trap. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi negara, jadi tim kami di pemerintahan sudah menghitung. Kalau mau menjadi negara maju GDP-nya sekian, maka per tahun itu setidaknya itu pertumbuhan kita harus 8%. Ya. Kalau pertumbuhan 8%, sekarang kita kan di 5, sekian. Artinya kita harus mengejar nih, ya. Harus ada terobosan dan terobosan ini harus bernyali. Kalau bernyali harus keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa aja. Dan ini artinya apa? Kita harus percaya diri bahwa setelah ini kesuksesan RI ini berada di segala bidang pembangunan. Pertanyaan selanjutnya Mas Uki, mungkin kementerian bidangnya sudah sangat spesifik. Bang Habibur Rahman juga harus menjawab bagaimana dengan kapasitas dari setiap individu di setiap kementerian tersebut. Apakah punya bensin yang penuh agar gaspol atau malah bensinnya seret? Sesaat lagi Bang Habibur Rahman. Kita jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.